إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم خصوصا إلى أرواح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين، روح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنان البغدادي وشيخ أحمد الرفاعي والإمام حجر الله أحمد بن عيسى والبكي مقدم محمد بن علي بعلبي المساني عليه رحمه الله جميع سيدنا علي بعلبي وكافة الحبائب والأولياء والشهداء والصالحين والوالدين والمشايخين ولجميع المؤمنين والمسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم وسم إلى أجساد من الأموات والشهداء والصالحين والحبائب، وخصوصا إلى أبي الحبيب عمر عبد العزيز بن الحمد شهاب الحبيب شكري بن عبد شهاب أستاذ وهب رشيد وكافة الحبائب والمعلمين وجميع ووالدين ومشايخنا بأن الله تعالى يغفر لهم ويطيل عمرهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم وأهلنا وأولادنا، بأن الله يغفر ذنوبنا والدينا ويستجيب دعانا وحاجاتنا الدنيا والآخرة لنا ولجميع المؤمنين المسلمين وعلى بيت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله يا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Ya Allah, rahmati kami ya Rabb, berkahi hidup kami ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin la salatullah salamullah ala toha
lillah salatullah salamullah ala yasin la tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ya Rasulullah ala Toha la salatullah salamullah ala yasin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wassalam ya Nabi salam Allah Allah ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad
يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتقاء سخط الله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita, rahmatnya, nikmatnya. Dan khususnya mudah-mudahan insyaallah dengan nikmat dan rahmat tersebutlah mudah-mudahan kita termasuk digolongkan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan bersama-sama alhamdulillah. Tak lupa salawat beserta salam tetap senantiasa kita bacakan, kita sampaikan kepada sosok figur umat, suri tauladan umat, beliau yang dikatakan tak pernah makan tomat, tetapi nama beliau sampai detik ini tetap selalu terhormat. Beliau yang dikatakan tak pernah makan duren, tetapi sampai saat ini nama beliau tetap selalu keren. Beliau yang kendaraannya dulu memakai onta, membawa Islam sampai ke zaman mobil Toyota. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mudah-mudahan kita selaku umat beliau berkah sunnah dan salawat dan kesemua daripada ajaran-ajaran beliau menjadi sebab kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau kelak di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap pengurus masjid Izzatul Islam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan, dengan kekuatan beliau semua dalam memakmurkan rumah Allah ini, mudah-mudahan menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membalas dengan keberkahan umur, dipanjangkan umur beliau semua, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa seluruh Bapak Ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini tanpa terkecuali tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, kehilapan kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kesemua apa yang kita lakukan diberkahi dan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua saat ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan. Mana alhamdulillah kita kembali terbangun dari tidur kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi pengingat kembali untuk kita, yakni ketika terbangun dari tidur kita, mari ya kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, ya paling tidak akal, ya paling sedikit, paling tindaknya, ya paling sederhananya, ya atau ya paling sempurnanya dengan doa
bangun tidur ya. Karena itulah Bapak Ibu senjata ya kita yang kita bisa gunakan ya. Maknanya ta'alluq, ikatan kita kepada Allah ya. Bagaimana kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, bagaimana kita ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang sempurna di dalam kehidupannya, yang punya cita-cita, punya harapan. Sedangkan kesemua itu rajanya ialah Allah ya. Diri kita sendiri tidak pernah mengikatnya, tidak pernah ingin menyambung sebuah suatu tali yang itu bisa kita ikat dengan tiang yang sangat kuat, sehingga diri kita menjadi kuat, menjadi kokoh, dalam artian dengan kita mengikatkan diri kita, menyambung diri kita dengan Allah, atau yang lebih kita kenal dengan hablum minallah ya. Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita sudah dekat dengan Allah, segala sesuatu menyandingkan semuanya dengan Allah, maka insya Allah ya, jangankan kebahagiaan, balak dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana kita ketahui banyak ya, baik itu dalam sebuah kisah, cerita, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah yang mengingatkan ya, ketika di awal di dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah disebutkan langsung dengan kalimat azim, yakni Bismillahirrahmanirrahim ya, sebagai dalil buat kita. Dan juga dalam sebuah cerita banyak ya, yakni ceritanya Khalid bin Walid ya, Saifullah yang digelar atau diberikan julukan oleh Rasulullah sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, panglima ya dalam perperangan umat Islam ya. Khalid bin Walid dalam sebuah cerita dikisahkan beliau ya saat itu ingin diracuni oleh seorang raja yang zalim ya. Singkat cerita, beliau bertawakal kepada Allah ya, walaupun saat itu ada yang mengatakan beliau tahu Bapak Ibu. Bayangkan dinjuk racun Bapak Ibu ya. Apa yang beliau katakan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul ya, sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya beliau menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa? Apapun yang disandarkan kepada Allah Bapak Ibu, insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan izin Allah. Sehingga Khalid bin Walid setelah makan itu dengan izin Allah ya, racun tersebut Bapak Ibu seolah-olah menjadi obat, menjadi vitamin buat beliau ya. Sama seperti ketika di ceritanya atau di zaman Nabi Ibrahim ya. Apa? Raja Namrud yang sangat zalim ya, murka kepada Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim di apa Bapak Ibu? Dibakar ya. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim sebelum terjadi itu beliau berserah kepada Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah ya, sehingga ketika dibakar bukan panas yang beliau rasakan, tetapi apa? Dingin Bapak. Keluar dari situ beliau seolah-olah masuk ke gurun yang sangat dingin ya, masuk salju atau kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sehingga beliau keluar, apa kata beliau? Aku kedinginan. Padahal ini api. Yang siogianya kalau api itu membakar Bapak Ibu, panas. Itu tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan bosan, jangan berputus asa. Itulah yang dikatakan oleh istilah itulah taqnatu mir rahmatil. Jangan berputus rahmat dari Allah. Ya, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah rahmatnya sangat luas. Karena Allah kasih sayangnya lebih luas daripada kita yang memiliki rasa kasih sayang. Ya, itulah kita sering diingatkan ketika kita lupa, lalai, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itulah terkadang Bapak Ibu ya dalam sholat itu kita dianjurkan ya membaca istighfar. Mohon ampun, kembali kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah ya, yang mana kita tak luput dari salah dosa. Maka itulah ya letak keberkahan, letak fitrahnya kita ya, ketika kita apapun itu masalahnya, terlebih-lebih itu memang sebuah nikmat, tak lupa semuanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ibarat kalau itu adalah ruangan atau bangunannya atau rumahnya, maka
kita juga perlu yang namanya berwasilah, bertawassul Bapak Ibu. Siapa pintu dari rumah tersebut? Jikalau Allah seperti kita jadi seolah-olah rumah tersebut adalah Allah. Maknanya Bapak Ibu nak masuk rumah tersebut harus lewat pintu. Tidak mungkin kalau mau masuk rumah tidak lewat pintu. Ya, masuk lewat jendela. Nah, ya, uang lihat lewat dari rumah kita teriak lu maling, nah, sudah ya dah lajulah itu ya karena tidak sesuai masuk ke rumah lewat jendela lewat yang lain ya dah. Apalagi malam ya rupanya tadi keluar ke oleh rumahnya ya dah gara-gara mungkin ada masalah atau ini ya. Nah, jadi alhasil Bapak Ibu rumah maka ada pintunya ya. Siapa pintu rumah tersebut? Siapa yang menjadi wasilah untuk kita ya, selain tadi pertama kita membahas ikatan kita kepada Allah, maka pintu atau wasilah atau perantara untuk kita menuju kepada Allah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah kekasihnya Allah, Rasulullah utusan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai figur buat kita, sebagai sosok pribadi yang harus kita teladani. Maka dari itu Bapak Ibu dalam Al-Quran itu banyak menceritakan Rasulullah ya berkaitan dengan akhlaknya ya. Maka kita lihat Rasulullah ya afdalul insan, manusia yang sempurna, maka banyak yang bisa kita ambil dari Rasulullah dan itu sudah menjadi hal yang pantas ya ketika Rasulullah dipilih menjadi Rasul. Maka jangan lupa ya, kita juga mengikat diri kita ta'alluq ya, memperbanyak segala sesuatu juga dengan menyandarkan semuanya kepada Rasulullah, yakni diantaranya bersolawat yang kita dianjurkan ya. Dalam ibadah sholat saja kita diperintahkan membaca sholawat Bapak Ibu. Kenapa? Berarti di situ menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya diri kita ya untuk mengikat, untuk menyandarkan semuanya dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti tadi alhamdulillah kita tadi berzikir, bertaubat, terus bersolawat, enak indah Bapak Ibu ya. Dengan selalu kita menyandarkan, dengan selalu kita mengikat diri kita dengan orang-orang yang mulia ya seperti Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah saja sudah mengatakan ya man ahya sunnati faqad ahyani ya wa man ahyani faqad ahabbani ya. Ada yang mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bersolawat dan yang lain-lainnya, maka sungguh mereka telah mencintaiku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani faqad ahyani, yang mencintaiku seolah-olah saat itu menghidupkan diriku. Mereka seolah-olah berdampingan denganku, kata Rasulullah. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang menghidupkanku ya maka kelak mereka akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau Bapak Ibu masuk dalam surga? Mau masuk dalam surga? Nah, tahu ya, kalau masuk surga berarti mati mati yang jawab. Insyaallah ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi itu Bapak Ibu ya, kalau kita ingin dekat dengan Allah ya, ingin apapun, ingin berharap nanti matinya, meninggalnya masuk dalam surga, maka ya perdekatlah diri kita dengan hal-hal yang baik ya, dekat dengan Allah, maka dekat dengan Rasulullah SAW. Sudah di akhir zaman Bapak Ibu banyak ya kita hal-hal yang baik ya, baca tahlil, bersolawat ya, dikatakan ini ya bid'ah, ini macam-macam ya. Nauzubillah, terkadang ya ini yang hal yang baik ya, yang kadang kita mungkin bukan tidak meyakini, terkadang kita merasa dalam istilah itu belum tentu sampai, belum tentu diijabah oleh Allah. Ini yang sudah melakukan, bagaimana yang tidak melakukan. Jadi maknanya di sini kita diperintahkan terus berjalan, terus berbuat hal demikian. Kenapa? Karena seolah-olah seperti kita menanam Bapak Ibu. Ya menanam, ya terus menyiramnya, maka pada suatu saat nanti kita akan meraih yang namanya hasil tanaman tersebut, memanen daripada tanaman tersebut. Apa? Walau tidak di dunia, tetapi kelak nanti di akhirat. Ya, di akhirat kita akan memanennya Bapak Ibu. Seluruh umatku, kata Rasulullah, yadkhulul jannah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba.
Seluruh umatku, kata Rasulullah. Ya, ini Rasulullah yang menyampaikan. Seluruhnya masuk ke dalam surga kecuali ya bagi yang tidak mau. Illa man abah. Ya, kecuali yang tidak mau. Siapa itu ya Rasulullah? Liman ata'ani. Bagi mereka yang menghidupkan, bagi mereka yang taat kepadaku dakhala jannah, wa man asani faqad abah. Atau kama qala Rasulullah. Ya. Tapi bagi mereka yang bermaksiat, maknanya melanggar perintah Allah, melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sungguh mereka orang-orang yang celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi mukaddimah, menjadi awal ya, pengingat kembali untuk kita ya, muhasabah untuk kita semua insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab, yang mana alhamdulillah mungkin sudah kurang lebih 3 minggu 3 pekan ini ya kita dengarkan ya, dari ceramah-ceramah, tausiah-tausiah ya, dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita ya, yang bercerita atau yang membahas tentang bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab ya, fadilah, keistimewaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu ini perlu kita namanya murajaah, mutolaah, review ya, evaluasi ya, maknanya tidak cukup sekali 2 kali terus ya. Itulah dalam Al-Quran itu ya, manusia itu sering disebut oleh Allah An-Nas, Al-Insan. Kenapa? Karena kita ini sering lupa ya, Al-Insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah, jadi nak sering diingetin. Bukan berarti di sini kami yang duduk atau siapapun yang duduk di sini, guru-guru kita ingin sering menasihati, mengingatkan, seolah-olah kita ini enggak, tetapi kita saling mengingatkan, ya, saling mengevaluasi satu sama lain, sharing sama lain, ya, agar kita semua semakin menjadi hamba yang berkualitas, ya, dengan kita diingatkan, kita amalkan, mungkin lupa lagi, teringat lagi minggu depan, ya kita amalkan ini. Jangan sampai kita nanti sudah jauh perjalanan, tetapi sudah tidak ada lagi kita lakukan. Kenapa? Mungkinlah tidak lagi ke masjidnya, tidak lagi ininya. Kenapa? Cerita itulah Ustaz itu. Ya mungkin selama bulan Rajab itu Bapak Ibu kita akan sering mendapatkan. Apalagi kalau maulid kemarin, mau datang ke musola ini, masjid ini, pasti cerita tentang maulid. Itu tadi Bapak Ibu, yang mengingatkan jati diri kita, bahwasanya kita ini harus sering-sering ya diingatkan, di murajaah. Ya, diulangi kembali pembelajaran tersebut. Agar apa? Agar semakin kuat di dalam hati kita. Semakin ingat, semakin kuat daya ingatan kita. Terutama dengan Allah Subhanahu wa taala dan khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ya, Rajab adalah bulan yang mulia. Bulan yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ashhurul Hurum. Sebagaimana dalam surat At-Taubah itu dikatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu berjumlah 12 yang bertepatan dengan diciptakan as-samawat, langit, wal ard, dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi bulan yang dipilih oleh Allah, menjadi bulan yang baik dipilih oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hurum di sini bukan haram yang kita ketahui, istilah yang larangan itu bukan Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu. Tetapi yang lebih identiknya adalah kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di bulan-bulan ini Bapak Ibu ada suatu amalan yang harus kita lakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasanya, ya, mungkin membaca zikir ininya, membaca solawat ininya, ya, mungkin bersedekahnya, ya. Yang mana ke-4 bulan ini kita lihat, ya, apa? 3 yang berurutan, salasun fardun
wa wahidatun ya kama qala. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kita lihat Bapak Ibu, Zulhijjah, Masya Allah luar biasa ya. Di mana bulan tersebut ada Idul Adha. Hari ke-9-nya ada hari Arafah. Ya, hari Arafah itu luar biasa. Berpuasanya, membaca zikir Arafah. Ya, hari ke-9 sebelum nanti malamnya atau besoknya terjadi hari Idul Adha. Ya, orang-orang kalau di padang Arafah haji itu hari terakhir. Ya, hari apa namanya? Hari mereka melaksanakan rukun haji. Ya, berwukuf di Arafah. Hari ke-8-nya. Ya. Kita lihat Masya Allah di hari-hari tersebut begitu luar biasa Bapak Ibu. Pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diantaranya orang yang membaca zikir Arafah itu dikatakan sama seperti mereka sedang berwukuf di padang Arafah. Walaupun di Masjid Izzatul Islam, zikir Arafah bersama-sama, Masya Allah. Ya, dikatakan Bapak Ibu, pahalanya sama seperti kita sedang berzikir di padang Arafah. Ya. Padahal tidak haji, tidak ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya gitu semua yang hadir saat ini, walau belum bisa haji, mudah-mudahan bisa berangkat diumrahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bulan Zulhijjah, belum bulan tadi Zulqaidah ataupun bulan Muharram Bapak Ibu. Bulan Muharram Masya Allah, hari ke-10 atau hari Asyura kita ketahui, hari yang mana dianjurkan betul oleh Rasulullah untuk berpuasa. Kenapa? Karena mengingat ya daripada kisah-kisah, cerita-cerita ya dari tentang Nabi, cerita-cerita Islam. Nabi Musa alaihi salam yang salah satunya kita ketahui ya, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Dan Nabi Musa kita ketahui ya, saat itu diselamatkan oleh Allah sehingga ya Rasulullah SAW mengingat peristiwa itu dengan melalui kita berpuasa. Dan dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah hari ke-10 bulan Muharram itu, hari Asyura itu adalah hari Yahudi, hari Nasrani? Kenapa? Karena mereka juga mengingat ceritanya Nabi Musa. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jikalau seperti itu, maka di tahun yang akan datang, aku juga akan berpuasa di hari ke-9. Itulah yang kita kenal Bapak Ibu, hari Tasu'a. Ya. Asyura, Asyrah, 10. Bapak Ibu, bahasa Arabnya 10 Asyura ya. Nah, kalau 9 Tasi'un yang menjadi Tasu'ah. Ya. Kenapa kata Rasulullah ya aku menghidupkan hari ke-9 dan berpuasa juga karena untuk membedakan amalan orang Islam ya dengan amalan orang Yahudi Nasrani. Walau mereka berpuasa juga tetapi puasanya kita ada yang berbeda dengan puasa orang-orang Yahudi Nasrani. Itulah dengan Rasulullah sehari sebelumnya juga berpuasa. Itulah berpuasa di hari ke-9, Yaumut Tasu'ah, puasa Tasu'ah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, begitu banyak Bapak Ibu ya keistimewaan agama Islam melalui kisah para nabi dan rasul, melalui hal-hal yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis, melalui Al-Qur'an. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3. Maka ada satu lagi yang menjadi Asyurul Hurum yang terpisah. Itulah bulan Rajab. Bulan yang mana Bapak Ibu ya kita ketahui dikatakan bulan tersebut Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan tersebut Bapak Ibu kita ketahui ya di bulan tersebut terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, mungkin kalau diukur dengan akal tidak nyambung. Ya, kenapa? Yakni peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita menanya budak kecil itu, apa itu nak Isra Mi'raj itu? Nabi naik ke langit. Naik ke langit. Mak mana naik ke langit berapa lama? Cuma 1 malam Ustaz. Cuma 1 malam ayah, papa, mama, bunda. Mengukur dengan akal Bapak Ibu. Zaman dulu belum ada pesawat. Enggak.
Walaupun naik pesawat Bapak Ibu lebih mungkin ya dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin semalam tuh lewat Bapak Ibu, bahkan lebih. Ya. Kalau naik pesawat, sedangkan dulu zaman Nabi belum ada pesawat, baru ada onto. Ya, onto itu di daratan, ini naik ke langit. Mana caranya? Apa onto ada sayapnya? Ya, apa mungkin ada pesawat dari Indonesia mungkin, tapi belum ada juga pesawat saat itu. Ya. Alhasil Bapak Ibu, ya kita ketahui peristiwa tersebut ya dialami oleh Rasulullah. Bahkan singkat cerita pulang dari situ, ya, Rasulullah langsung menyebarkan, ya, menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang penduduk Mekah. Ya. Disampaikan pertama dengan pemuka-pemuka Quraisy. Apa kata mereka? Afasihrun hadza, ini adalah sihir, ini adalah dusta. Bahkan ada yang mengatakan, nah Nabi Muhammad sudah majnun, sudah gila. Masa berjalan ini cuma satu malam, ke sini ke situ, cuma satu malam Bapak Ibu. Nah sudah gila. Ada yang mengatakan ini dan itu. Ya, maka ada salah satu orang, ya, itulah sahabat Rasulullah yang mengatakan apa? Shadaqta, ya itu benar. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah jadi Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, ya. Ada yang mengatakan karena membenarkan ceritanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Apa arti As-Siddiq? Jujur Bapak Ibu. Memakai alif lam awalnya, lebih jujur lagi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau seandainya Rasulullah Muhammad itu mengatakan yang lebih lagi, yang tidak masuk akal lagi, aku lebih percaya, kata Abu Bakar. Lebih kupercayai. Saking sudah mahabbahnya, sudah tinggi Bapak Ibu, ya, keimanan kepada Rasul, ya, yang diperintahkan oleh Allah melalui rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Itu, ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, ya, salah satunya yang terjadi di bulan Rajab, ya, ini mengingatkan kembali kepada kita umat Islam, ya, mengimani atau tidak. Dan ketika terjadi dan kita dapati peristiwa Isra Mi'raj tersebut di tanggal 27 Rajab, apakah kita juga merayakannya Bapak Ibu sebagai tanda wujud cinta kita kepada Rasulullah, syiar Islam yang mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang Allah mengatakan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari, ya, kita umat Islam, umat Rasulullah, iman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya, berharap masuk ke dalam surga. Ya mari, ya, hal-hal yang semacam ini, peristiwa Isra Mi'raj, dan juga mungkin kisah-kisah, cerita-cerita yang lainnya, atau amalan-amalan yang lainnya, kita hidupkan, amalkan. Ilmu bila amal, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tidak berbuah Bapak Ibu. Bagaimana kita ingin memetik buah tersebut nanti di dalam surga, sedangkan di dunia tidak pernah kita lakukan. Lisan ngomong, oh cinta Rasulullah, oh iman Islam ini, tapi sholat tidak pernah, sholawat tidak pernah, ya, sunnah-sunnah tidak pernah, dan yang lain-lainnya. Dan kita ketahui Bapak Ibu di bulan Rajab itu, ya, tadi peristiwa Isra Mi'raj, kita kembali lagi, yang mana kita ketahui juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan sebatas menghibur Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, enggak. Karena memang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu bisa terjadi itu karena dalam riwayat dikatakan Rasulullah beberapa hari sebelumnya, ya, beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, ya, yang kedua istri tercinta beliau Sayyidatunal Khadijah. Luar biasa Bapak Ibu, saking sedihnya Rasulullah, ya. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu ketika beristri dengan Khadijah, beliau, kita ketahui Bapak Ibu kan Rasulullah kan lebih dari satu istrinya, banyak, ya, 7 bahkan ada lebih yang mengatakan, ya. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah, ya, kita di sini berapa Bapak Ibu? Siko Bapak Ibu, ya. Bapak siko berapa nih lebih? Siko istrinya. Susah kali ini, ya. Ada yang lebih, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah bersama Khadijah,
ya. Itu Rasulullah belum menikah lagi Bapak Ibu. Bahasa kita tuh poligami enggak, belum. Kenapa? Karena beliau begitu cinta dengan Siti Khadijah. Setia nian dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu Bapak Ibu banyak membantu. Ya bukan membantu secara finansial, bukan, tetapi zahir batin dalam dakwah, mensupport. Ya, Rasulullah ini disupport. Ya, bukan dalam berdagang baik. Kalau kita ketahui kan melalui perdagangan. Ya, Rasulullah menjualkan dagangan Khadijah ke Syam kayak ini. Tapi tidak lebih dari itu. Ya peran Siti Khadijah. Nah, ini Bapak Ibu, ya ibu-ibu ya. Maka luar biasa kita harus mencontoh Siti Khadijah. Kita membaca lebih dalam bagaimana Siti Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah itu hendak menikah ya, ketika beliau masih bersama dengan Siti Khadijah. Dan ketika Siti Khadijah wafat, dengan Aisyah, dengan Hafsah, beliau menikah lagi. Tapi menikah itu bukan berlandaskan ini atau itu atau nafsu, ini enggak Bapak Ibu. Memang perintah Allah Subhanahu wa taala, dakwah. Yang bukan dikarenakan ini dan itu, bukan. Ya, dikarenakan dakwah. Ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu banyak hikmah ya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya kenapa ini bisa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Karena Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang amul hazan, tahun kesedihan, karena Rasulullah begitu berduka. Kita Bapak Ibu misalnya bukan ditinggal tuh meninggal, mungkin suami yang mungkin berangkat ke sini ya nyari nafkah ini, yang ibu-ibu mungkin ini meninggalkan anaknya, anak tadi sedih, tidak mungkin tidak sedih ya, ditinggalkan ya, pergi ke sini itu padahal pergi sebentar Bapak Ibu, mana yang pergi selama-lamanya ya, ditinggal lama ya, sedih Bapak Ibu. Tapi ketika Rasulullah ya ditinggal selama-lamanya, beliau juga lumrah fitrah manusia, sedih. Dan beliau ya dikatakan tahun ini adalah tahun kesedihan karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Maka dari itulah Bapak Ibu, Allah datang memerintahkan malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak kekasihku, perjalankan beliau ya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa, nah itu Bapak Ibu yang dinamakan Isra. Isra itu saro, berjalan. Ya, harus kita pahami, jangan taunya Isra Mi'raj ini enggak, bukan. Jadi Isra definisinya beliau diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Mi'raj beliau dinaikkan terbangkan, ya dinaikkan dari bumi, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, sampailah ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, itu yang dinamakan Mi'raj. Nah, ketika disitulah Bapak Ibu puncaknya apa? Rasulullah mendapatkan oleh yang mungkin pernah kita bahas. Apa? Itulah perintah sholat. Ya, berawal 50 waktu ketemu Nabi Musa. Jangan Muhammad. Ya, wahai Muhammad, minta keringanan lagi sama Allah. Ya, 50 kurang sampailah 5 waktu. Masih Nabi Musa ngomong minta keringanan lagi. Ya. Enggak, kata Nabi Muhammad, jangan, biarlah 5 waktu ini. Jangan minta lagi keringanan. Sesungguhnya nanti umatmu itu tidak akan mampu melakukannya. Bukan tidak akan mampu tuh, ini bukan Bapak Ibu. Tidak mampu tuh dalam artian umumnya, ada yang galak, ada yang indah. Contoh umatku wahai Muhammad, ratusan tahun, ribuan tahun, banyak lalainya, bahkan termasuk orang-orang yang lalai, masuk ke dalam neraka ya, yang tidak mengikuti Nabi Musa, umurnya lalu tidak salah-salah panjang. Bagaimana umatmu yang cuman 60 tahun? Maka tetap Nabi Muhammad mengatakan, aku malu ya, aku tidak mau lagi, cukup ya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi oleh-oleh yang terindah, menjadi amalan yang terindah yang bisa akan dilakukan oleh umatku. Maka Bapak Ibu sampai saat ini ya, bukan berarti ingin mendoakan, tetapi kita lihat ya realitanya, berapa banyak orang-orang yang masih meninggalkan atau melalaikan sholat subuhnya, zuhurnya ya, semata-mata tadi mungkin mengejar dunia ya. Padahal tadi Bapak Ibu ya, kita tidak dilarang oleh Allah mengejar dunia, tetapi jangan melebihi daripada kadarnya sampai-sampai melupakan, melalaikan kewajiban kepada Allah, yakni ibadah.
Sedangkan kita ketahui sholat ini Rasulullah tidak mudah mendapatkannya. Nah, naik dulu menjemput ibadah ini, naik dulu. Ya. Berjalan ke sini dulu, terus naik. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita nak umroh, nak haji, nak pergi ke sini naik pesawat itu bukan mudah. Memang ya senang bahagia, tapi letih juga Bapak Ibu. Maka sama. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan Bapak Ibu rahmatullah. Ini menjadi nasihat buat kita semua. Ya sholat, ya. Bahkan dalam surat Al-Maun itu sudah diingatkan untuk kita. Fawailul lil musalli. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang dimaksud celaka bagi orang-orang yang sholat tersebut? Alladzina hum an sholatihim. Bagi mereka yang suka menunda-nunda. Yang ini menunda Bapak Ibu. Bagaimana yang meninggalkan secara terang-terangan tanpa uzur syar'i Bapak Ibu. Ya. Menunda-nunda baik masuk neraka tetap. Ada neraka khusus. Namanya neraka wail. Kan neraka itu kan ada 7 tingkatan Bapak Ibu. Yang sama cak surga. Paling tinggi, paling dahsyat itu neraka Jahannam. Surga Firdaus paling tinggi. Maka salah satunya ada juga namanya neraka wail. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir saat ini ya termasuk orang-orang yang ahli ibadah sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, kecuali mungkin yang ibu-ibu yang halangan atau apapun itu yang syar'i. Ya kalau bapak-bapak ada kati halangan ya. Jangan pula nak dihalang-halang gaya dak. Oh, halangan Ustaz. Oh, jadi kita tadi. Ado gawe Ustaz. Oh, jadi kita tadi dak. Itu Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita insyaallah ya dengan izin Allah, hidayah Allah, rahmat Allah termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Sholat adalah tiangnya Bapak Ibu. Bagaimana kita ingin mengkokohkan tiang-tiang di rumah tersebut sedangkan kita tidak pernah menegakkannya, malah ingin merubuhkannya. Ya dikarenakan tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Kalau nak bahas Rajab, bahas Isra Mi'raj panjang Bapak Ibu, tidak akan selesai. Ya, ini sudah jam 6 lewat, maka mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, ya ilmu itu ibarat laut. Ilmu itu ibaratlah laut, luas sekali. Kita ini mungkin kalau jarum tuh masuk ke laut, diangkat lagi. Nah itu gitu. Itu diri kita, ilmu kita. Lautan itulah ilmunya Allah. Ya, itulah mungkin Rasulullah SAW. Jadi mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini jangan berhenti menuntut ilmu, jangan bosan hadir ke masjid, majelis. Ya semangat. Ya. Karena inilah taman dalam surga. Terakhir Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah nyebut di dunia ini ya ada taman surga kecuali apa kata Rasulullah? Majalisul ilm. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyebut taman surga di dunia ini ibarat seperti majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tidak pernah Rasulullah nyebut oh ini taman surga ini ya. Masjid sudah pasti, tetapi secara terang-terangan Rasulullah menyebut taman surga. Itulah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, sepertinya hal kita sekarang saat ini. Karena ya nanti di surga mah inilah Bapak Ibu, nah kumpul bareng, duduk sama kawan ini, sama kance ini, sama besti ini, makan-makan mah inilah, alhamdulillah Bapak Haji, disuguhi makanan, ya. Alhamdulillah di surga mah inilah Bapak Ibu, ya. Sudah pernah kita bahas, ya. Ustaz nak ngerokok, ada yang nanya, aduh, ya. Tapi itulah tadi nak pakai api itu nak keluar dulu, ya. Yang berejo nak keluar tadi nah takutnya dah masuk lagi dalam pintu surga itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi alhasil mudah-mudahan Bapak Ibu ya sedikit atau singkat dari isi ceramah ini ya sharing kita bersama-sama ini mudah-mudahan menjadi penguat yang menjadi pengingat untuk diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Mungkin sebelum kami akhiri, jika Bapak Ibu ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Lupa kami, alhamdulillah lupa ya, tidak teringat lagi. Baru tegak lah keluar setua ini, juga yang bingkisan-bingkisan itu. Ya di pandangan jamaah tadi menoleh ke situ kan. Ustadz tadi tidak kaget lagi yang nolehnya. Nah, jika kalah dengan setua ini Bapak Ibu ya, Masya Allah. Lebih kuat tarikannya ya. Masya Allah ya.
Itulah Bapak Ibu ya, dunia. Ya, tapi tidak apa-apa, ya dinikmati, ya disyukuri. La in syakartum la dan kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Tapi wala in kafartum, ya, yang kufur akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang syukur. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah dan yang benar hanyalah milik Allah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.